Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 asal Kabupaten Serdang Bedagai akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri daripada pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Juita Erika Togatorop asal SD Negeri 102041 Firdaus. Bersama saya Heri dari SDIT Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin. Bersama saya Devi Oktaria Lubis dari SMA Negeri 1 Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak. Ya, apa kabar Bu hari ini? Baik, sehat Pak. Ya, sebelum Ibu melakukan coaching hari ini, proses coaching dan beberapa hal yang ingin dibicarakan dengan Ibu. Saat proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu ajukan. Dan jangan lupa Bu ya, harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilakukannya proses observasi nih Bu, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu kembangkan pada proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, tentunya ketiga kompetensi untuk proses coaching ya Pak, yaitu ada kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu yang terdiri dari kehadiran penuh, present, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiga ini Bu, mana yang lebih spesifik yang menurut Ibu yang lebih utama dikembangkan untuk diobservasi? Yang lebih spesifik itu Pak, saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Jadi ada dua yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, kira-kira lah Bu, ketercapaian apa yang Ibu ingin capai? Indikator ketercapaiannya Pak, saya ingin coachee saya itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya, sehingga coachee saya itu Pak bisa mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Berarti indikator ketercapaiannya saat coachee bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dan selamat melaksanakan dengan sebaik mungkin dengan coachee tersebut. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu. Sore Pak. Selamat sore Bu Devi. Selamat sore Bu Juita. Apa kabarnya nih Bu? Kabar baik Bu Juita. Luar biasa ya. Mau cerita apa nih Bu Devi? Saya mau cerita mengenai masalah murid saya Bu. Ada masalah dengan muridnya Bu Devi? Sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sih Bu dengan murid saya. Hanya saya lagi galau nih Bu. Kesadaran murid-murid saya akhir-akhir ini tentang menjaga kebersihan kelasnya itu kok kurang ya Bu ya. Nah, setiap kali saya masuk kelas itu kotor banget Bu. Banyak sampah di bawah mejanya dan di sudut kelasnya juga penuh dengan sampah Bu. Oh begitu. Begitulah Bu, makanya saya datang Bu. Saya butuh di coaching sama Bu Juita nih. Oke siap, mudah-mudahan bisa mencerahkan ya. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, apa sih kira-kira yang ingin Ibu Devi dapatkan dari percakapan kita ini? Saya berharap dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan solusi dan ide kreatif untuk menimbulkan kesadaran diri murid saya tentang menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Jadi Bu Devi ingin mendapatkan solusi dan ide-ide kreatif agar murid-murid di sekolah memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan dan lingkungan di sekolah, gitu ya Bu? Benar sekali Bu Juita. Nah, Ibu bisa mendeskripsikan lebih jauh ide-ide kreatif yang kayak mana yang Ibu maksudkan? Gini loh Bu, di sekolah kami memang ada khusus petugas kebersihan sekolah. Tetapi kan mereka membersihkan sekolah itu setelah murid-murid pulang. Nah, murid-murid tugasnya membersihkan bagian dalam kelas saja.
Sekolah menyediakan tong sampah di depan kelasnya masing-masing. Tugas murid hanya membuang sampah dari kelas ke tempat sampah yang ada di depan kelasnya masing-masing. Nah, sebenarnya sangat mudah ya Bu bagi murid untuk membuang sampah pada tempatnya. Akan tetapi yang terjadi, murid itu membuang sampah secara sembarangan Bu. Begitu. Menurut Bu Depi, hal apa yang membuat murid-murid Ibu membuang sampah sembarangan? Menurut saya Bu ya, yang pertama faktor kebiasaan dari murid itu sendiri ya Bu, bisa kita katakan karakternya. Dan yang kedua mengenai kurangnya kesadaran diri setiap murid untuk bekerja sama, menjaga kebersihan. Oh begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk membuat murid-murid Ibu memiliki kesadaran terhadap kebersihan kelasnya Bu? Sejauh ini yang saya lakukan memberikan arahan dan bimbingan kepada murid-murid saya Bu. Bagaimana tanggapan murid-murid Ibu? Pada waktu saya berikan arahan dan bimbingan, maka mereka langsung bergegas membersihkan kelasnya Bu. Mereka langsung bergegas membersihkan kelasnya, begitu ya Bu? Begitulah Bu. Namun besok-besoknya ya terulang juga Bu. Baiklah, tetap semangat ya Bu Depi ya untuk mendidik murid-muridnya. Terima kasih Bu Juwita. Namun sepertinya Bu Depi harus lebih greget lagi nih, lebih maksimal gitu. Nah, tadi kan Ibu katakan sudah memberikan arahan dan bimbingan tuh. Apalagi nih yang bisa Ibu lakukan yang lebih baik dari yang sudah Ibu lakukan tadi? Apa ya Bu ya? Saya akan berkolaborasi dengan wali kelas. Saya juga akan memberikan masukan kepada wali kelas untuk membuat keyakinan kelas terkait kebersihan kelas dan sekolah Bu. Begitu. Mungkin ada lagi yang bisa Ibu perbuat supaya Ibu akan berhasil? Apalagi ya Bu? Gini Bu, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan guru-guru untuk membuat suatu program tentang kebersihan sekolah dengan melakukan kegiatan Jumat bersih setiap minggunya. Selama ini Bu, kegiatan Jumat bersih di sekolah kami sudah tidak ada lagi. Nah, selain itu saya juga akan mengarahkan murid-murid membuat pamflet himbauan tentang buanglah sampah pada tempatnya. Berarti mereka nanti diarahkan untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan. Dan saya berharap dengan kegiatan ini akan menimbulkan kesadaran murid untuk menjaga kebersihan. Wow, luar biasa sekali ya Bu ya. Terus sejauh ini Bu Depi sudah dapat pencerahan apa nih Bu? Saya menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu untuk menimbulkan kesadaran murid tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kelasnya. Oke, jadi sekarang rencananya Bu Depi apa nih? Apa ya Bu ya? Rencana saya yang pertama berbicara kepada rekan sejawat ya Bu ya, diskusi mungkin ya Bu ya, masalah kebersihan kelas dan sekolah. Dan selanjutnya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai rencana kegiatan Jumat bersih yang ingin saya terapkan di kegiatan setiap hari Jumatnya sebelum jam pelajaran pertama. Adakah rekan kerja yang bisa diajak untuk bisa membantu Ibu supaya terlaksana program yang sudah Ibu siapkan tadi? Siapa ya Bu ya? Pak Hamadi Bu, beliau kan PKS Humas. Saya yakin Bapak tersebut bisa membantu saya. Wow, dahsyat sekali ya Bu ya. Demi Bu, demi generasi penerus bangsa yang berprofil Pancasila. Oke, targetnya kapan nih pelaksananya Bu? Satu minggu sepertinya cukup ya Bu. Oh, jadi supaya kita tahu nih progresnya gimana ya Bu ya. Kita ketemuan lagi ya Bu. Nah, minggu depan nanti akan saya ceritakan update-nya. Jadi minggu depan kita ketemuan lagi ya. Kalau boleh di rumah makan Senakong aja ya Bu ya. Biar tambah senang ngobrolnya ya kan. Sekalian menikmati makan siang bersama Bu Depi. Oke, siap Bu Juwita. Kita komunikasi melalui WA mengenai waktunya nanti ya Bu ya. Kalau begitu jumpa lagi ya Bu Depi. Terima kasih sudah mau mengobrol bersama dengan saya. Wah, harusnya saya dong Bu yang mengucapkan terima kasih sama Ibu. Tidak masalah Bu, kita kan harus saling membantu. Baiklah, kalau begitu
Terima kasih atas waktunya Bu Juwita. Sampai ketemu lagi. Sama-sama Bu Depi. Baiklah Bu Juwita, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Luar biasa, berjalan dengan lancar Pak. Nah, setelah melakukan observasi tadi Bu, saya ingin menanyakan apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai. Pada saat coaching tadi Pak, saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Baik Bu, jadi sudah berhasil membawa coaching dengan alur Tirta ya? Iya Pak. Sesuai dengan pengamatan saya, juga tadi Ibu telah melakukan menanyakan tujuan kepada coach, sudah mengidentifikasi permasalahan yang dialami coach, sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh si coach. Kemudian sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat terrealisasi dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan antara Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach. Berarti kehadiran penuh Ibu terhadap menyimak percakapan dengan coach itu sangat luar biasa sekali Bu. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach termotivasi sesuai dengan apa kata kunci pada hari ini. Sehingga luar biasa sangat Bu. Selanjutnya kedepannya kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil proses coaching hari ini? Kedepannya Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam melaksanakan percakapan coaching dengan menggunakan alur Tirta, sehingga saya bisa mengadakan coaching lebih baik lagi Pak dengan rekan-rekan saya atau dengan siapapun itu Pak, dengan lebih baik lagi daripada hari ini. Wah, mantap sekali Bu ya, luar biasa. Jadi Ibu ingin menggali lebih lagi alur Tirta ya Bu ya, supaya semakin lebih baik lagi ke depannya. Baiklah Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Semoga kita dapat berhasil dengan target yang kita capai. Sudah sampai di sini Bu, semoga apa yang ingin kita capai berhasil dan terima kasih Ibu telah sampai kepada kami. Saya Sama-sama.